فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Memetik hikmah di balik setiap kesudahan. Segala yang sudah-sudah dari peristiwa pasti ada hikmahnya. Yang mengetahuinya dia mengetahuinya, yang tidak mengetahuinya maka belum mengetahuinya. Karena Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Hakim, yang terkandung pada nama tersebut makna sifat Allah Azza wa Jalla Al-Hikmah, yaitu kebijaksanaan. Allah Azza wa Jalla maha bijaksana dengan segala perbuatan dan keputusannya. Keputusan dari hakim di pengadilan boleh jadi tidak adil, namun ketidakadilan manusia adalah salah satu refleksi kemahabijaksanaan Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, baik terhadap hakim tersebut maupun terhadap yang diputuskan terhadapnya. Ya, ketidakbijaksanaan hakim dalam memutuskan merupakan salah satu bukti kemahabijaksanaan Allah, bahwa saya tidak ada yang sebijaksana Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sesempurna Allah Azza wa Jalla dari segi kebijaksanaan. Kezaliman manusia terhadap manusia lainnya merupakan salah satu bukti akan maha bijaksananya Allah Azza wa Jalla, bahwa saya tidak ada yang sebijaksana Allah, dan Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun, melainkan manusialah yang menzalimi dirinya atau pihak lain. Bagaimana ketika pengadilan negeri atau pengadilan agama memvonis seseorang dengan putusan yang tidak adil, sementara itu adalah keadilan dari Allah? Bagaimana bisa seperti itu? Tentu seperti itu. Bahwasanya di balik kezaliman seseorang terhadap pihak lain, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang pihak yang dizalimi hendaknya mengaca diri
bahwasanya tidak mungkin terjadi keputusan ini melainkan telah tersurat di takdir Allah Azza wa Jalla di Lauh Mahfuz, bahwasanya ini adalah akibat dari kesalahan lain yang mungkin tidak diketahui oleh manusia namun dikenal oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala berikan hukuman dengan bijaksananya melalui putusan yang zalim oleh manusia lain. Ketika kita memiliki saudara atau mungkin tetangga yang zalim pada kita, ketahuilah kenyataan ini adalah bentuk keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Kita memang tidak pernah menzalimi dia, tapi dia menzalimi kita. Namun Allah Ta'ala Maha Adil dan Maha Tahu, mengenali dosa-dosa lampau kita. Yang boleh jadi itu adalah balasan, hukuman, ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim Al-Hakim berikan kepada kita terhadap apa yang telah kita lakukan di masa lampau, yang telah kita lupakan dari dosa atau kesalahan. Maka tidak boleh seseorang mempertanyakan dan menggugat keputusan Allah dan takdirnya, melainkan seseorang hendaknya mengajak dan melihat suratan atau sirah hidup di masa lampau, yang mana dia telah banyak melakukan kesalahan yang dia telah lupakan dan belum dia istighfarkan. Maka istighfarnya dia adalah bersabarnya dia terhadap kezaliman orang terhadap dirinya. Pasti ada hikmah di balik segala kesudahan dan kejadian. Apa yang sudah-sudah dari kerugian yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita, apa yang sudah-sudah dari kerugian itu, maka pasti ada hikmahnya sekarang, pelajaran. Dan apa yang belum-belum dari hukuman, bukan berarti itu tidak akan terjadi, melainkan bisa saja suatu saat akan Allah Ta'ala balas. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, untuk apa lagi kita hidup selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana isi dari hidup ini imma ni'mat, imma tidak ni'mat. Nikmatnya hidup ini belum tentu nikmatnya akhirat. Tidak nikmatnya di hidup ini belum tentu jahannam di akhirat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan di sini oleh beliau dengan terjemahannya, kemaslahatan jiwa umumnya terdapat pada segala hal yang dibencinya. Kemaslahatan jiwa umumnya terdapat pada segala hal yang dibenci oleh jiwa itu sendiri. Sesuatu yang kontras oleh logika orang-orang yang cetek akalnya. Kontras. Kemaslahatan jiwa umumnya terdapat pada segala hal yang dibencinya. Bahasa lainnya, apa yang tidak disyahwatkan oleh jiwa itu justru biasanya menjadi maslahat untuknya. Makanan-makanan yang hambar itu mengawetkan usia. Makanan-makanan yang semakin berasa membuat penyakit dan memperpendek usia, bukan dalam arti mendahului takdir Allah, tetapi betapa banyaknya penyakit berasal dari makanan yang lezat. Orang-orang zaman dulu banyak yang panjang umur. Di antara sebab kauninya adalah yaitu makanan. Dan banyak orang pendek umur. Sekarang usia belia ada banyak yang kena kolesterol, darah tinggi dan seterusnya. Penyakit-penyakit yang orang dulu bilang itu penyakit orang kaya. Kenapa begitu? Karena mudahnya orang kaya untuk mengkonsumsi apa yang mereka mau. Bisa jajan dengan kuantiti yang mereka mau, dimanapun yang mereka mau. Orang kaya. Namun penyakit seperti itu sekarang menimpa orang yang kaya, bahkan lebih banyak lagi orang miskin karena makanan. Ya. Semakin banyak kita jajan, sebenarnya semakin menuju penyakit. Sebenarnya begitu. Karena varian dari kelezatan dan mudahnya kita untuk mendapatkan. Ternyata kemudahan-kemudahan ini
banyak yang bukan untuk maslahat kejiwaan kita. Kalau kita mengambil segala kesempatan dan kemudahan, maka kita tidak sedang melatih jiwa kita, memanjakannya dan menitipkan madarat di masa depannya. Oleh karena itu, ketika kita dimudahkan banyak oleh Allah untuk banyak hal duniawi, jangan semuanya diambil. Serpihkan dan sisihkan mungkin untuk orang lain. Karena ini dikhawatirkan istidraj. Betapa banyaknya orang yang terpedaya dengan kemudahan dan kemudian mendadak tercekat dengan satu kesulitan. Dan betapa adanya orang yang terbiasa dengan kesulitan, dengan segala kesulitan, dan ia langsung sujud syukur dengan satu kemudahan. Mana yang lebih afdal? Tentu yang kedua. Jadi kemaslahatan jiwa umumnya terdapat pada segala hal yang dibencinya. Boleh jadi kita mengukur hal ini, saya tidak suka, sepertinya ya saya tidak suka. Namun ternyata wa asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan buat kalian. Sebagaimana kemudaratan dan sebab-sebab kehancuran jiwa biasanya terkandung pada segala hal yang dicintainya, yaitu yang disyahwati, yang diinginkan. Syahwat itu keinginan kalbu, keinginan ke dunia, syahwat. Sebagaimana kemudaratan dan sebab-sebab kehancuran jiwa biasanya terkandung pada segala hal yang dicintainya. Pelaut yang tangguh, kata mereka, tidak terlahir di riak yang ringan, melainkan di gelombang yang tinggi. Kalau misalnya mau menjadi nelayan kemudian tidak dilatih dengan ombak dan badai, maka bagaimana dia bisa menjadi nelayan yang tangguh? Kata sebagian penyair, ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikhu, tajri riyahu bima la tashtahi sufun. Tidak segala yang diangankan oleh seseorang itu mesti dia gapai, enggak mesti. Tidak segala yang antum inginkan itu harus antum dapatkan, enggak harus. Tajri riyahu bima la tashtahi sufun. Angin-angin itu bergejolak tidak sesuai dengan keinginan kapal-kapal. Makanya ada layar untuk membalance di mana posisi tujuan, untuk menahan angin atau melawan angin. Dan seandainya kapal ini selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh angin dan mengikuti arus, maka tidak akan sampai tujuan sebagaimana jika kita punya tujuan akhirat dan ridha Allah dan kita selalu mengikuti arus di kehidupan dunia ini, maka kita tidak akan sampai ke jannah dan ke ridha Allah Azza wa Jalla. Akan selalu ada, makin jauh kita ke samudra kehidupan, maka makin besar ujiannya, makin besar badai dan terpaannya. Jadi kemaslahatan jiwa umumnya terdapat pada hal yang dibenci oleh jiwa pada asalnya, dan kemudaratan serta sebab-sebab kehancuran jiwa biasanya terkandung pada segala hal yang dicintainya. Dan ini sesuai dengan prinsip ayat Allah Azza wa Jalla dan juga sesuai dengan spirit dan nafas yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat." Surga itu dikelilingi atau diliputi oleh al-makarih, yaitu hal-hal yang dibenci. Surga itu diliputi huffat, yaitu diliputi, ditutup gitu oleh hal-hal yang dibenci. Wa huffatin naru bisyahwat. Neraka itu diliputi atau ditutup oleh hal-hal yang disukai, syahwat. Hadis Nabi SAW, hadis sahih. Dan juga dalam riwayat Al-Bukhari
Disebutkan hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu ditutup dengan syahwat. Namun ketika seseorang menuruti segala syahwatnya, maka dia akan mendapatkan neraka terbuka buat dia, karena dia telah membuka itu dengan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu ditutup dengan hal-hal yang dibenci. Adapun kalau dia lakoni hal yang dia benci itu, dia lakoni dengan sabar, maka dia akan mendapatkan pintu surga terbuka karena dia telah membukanya dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, kendati pun itu kurang dia sukai dari segi kenyataan. Maka kata para ulama, ma indallahi la yunalu bitamanni. Apa yang ada pada Allah tidak bisa antum gapai dengan angan-angan semata. Antum tidak bisa menggapai apa yang ada di sisi Allah dari nikmat, ridha, jannah dengan belaka angan-angan. Enggak bisa. Wa innama bibadlil juhdi fit ta'ah. Melainkan antum bisa menggapai apa yang ada pada Allah dari surga, dari ridha-Nya, dari nikmat dengan badlul juhdi fit ta'ah. Mengerahkan upaya dalam ketaatan. Maka kalau enggak mau berjuang, maka apa yang antum cari dari kehidupan ini kalau enggak mau berjuang untuk mencari ridha Allah dengan menjalani apa-apa yang tidak bisa kita sukai? Wa taghallubi ala syahwatin nafs, dan apa yang ada pada Allah tidak bisa digapai kecuali dengan meredam apa yang menjadi syahwat kejiwaan. Syahwat itu sebagiannya bermanfaat, sebagiannya boleh secara syar'i sesuai koridor dan batasan syariat, tetapi tidak semuanya. Bahkan kebanyakan dari syahwat itu berbahaya untuk kemaslahatan jiwa. Maka dikatakan juga untuk syahwat ini diredam. Dan sebagian dari syahwat yang diperbolehkan dalam Islam, hamliha ala ma yuhibbuhullahu wa yardah. Maka syahwat tersebut haml, yaitu dia bawa syahwat tersebut kepada hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Ada doa yang sangat bagus berkaitan dengan hal seperti ini, jemaah. Kata doa dari Nabi SAW dengan lafal yang serupa. Lafal-lafalnya beragam tapi keserupaannya dan yang Anda hafalkan seperti ini. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Allahumma ma razaqtani mimma waj'alhu quwwatan li fima tuhib. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhib faj'alhu faraghan li fima tuhib. Allahumma, apa artinya? Allahumma rzuqni hubbak. Ya Allah, rizkikanlah untuk saya cintamu ya Allah. Atau rizkikanlah untuk saya rasa cinta kepada Engkau ya Allah. Karena amalan yang dibangun di atas cinta itu bisa istiqamah. Seseorang ketika beramal tapi dia enggak membangun amalnya di atas rasa suka terhadap amal tersebut dan terhadap rasa suka terhadap kepada siapa dia menunjukkan amal, kalau enggak ada hal seperti itu, maka dia akan terputus amalnya. Karena amal tanpa dibangun keinginan, rasa suka, itu tidak ada rasa. Dan dia tidak akan betah berada di dalam amalan tersebut. Ya Allah, berikanlah saya rezeki berupa cinta-Mu kepada saya, atau cinta saya kepada Engkau ya Allah. Wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Ya Allah, berikanlah saya rezeki cintanya orang yang mana cintanya dia terhadap saya itu akan bermanfaat buat akhirat saya. Siapa itu? Rasulullah SAW. Dan juga orang-orang yang saleh. Kalau cinta pada kita, cintanya orang-orang saleh pada kita itu akan bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat kita. Karena orang-orang yang beriman itu akan memberikan syafaat pada sahabat-sahabat yang sama-sama saleh dan beriman. Adapun penafian syafaat, penafian adl, penafian pertolongan yang disebutkan 2 kali atau lebih dalam surah Al-Baqarah dan surat-surat lainnya, maka itu berlaku pada orang-orang yang zalim, kafir, fasik. Adapun orang yang beriman, maka bermanfaat syafaat mereka. Karena orang beriman, para malaikat itu kan memberikan syafaat pada orang-orang saleh di akhirat nanti.
Jadi kita minta sama Allah cintanya terhadap diri kita, dan juga cinta orang-orang yang cinta mereka itu bermanfaat untuk kita di akhirat kita dengan syafaat dari mereka, seperti syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi SAW mengenali kita dari segi zat sekarang? Enggak, Rasulullah telah wafat. Namun di akhirat beliau akan melihat tanda-tanda siapa pengikutnya, dan Allah Ta'ala akan suguhkan padanya siapa pengikutnya. Seperti itu. Ya. Kemudian juga ada kalimat berikutnya, kalimat yang sangat relevan terhadap seluruh dari kehidupan kita. Ketahuilah bahwasanya pendapatan dan kehilangan itu semua bagian dari takdir Allah. You get it, itu dari Allah Azza wa Jalla. You lose it, itu juga dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang antum dapatkan sudah tersurat dalam Lauh Mahfuz. Apa yang antum kehilangan akannya sudah Allah canangkan di Lauh Mahfuz. Sekarang tinggal gimana tugas kita untuk tetap taat pada Allah Azza wa Jalla di pendapatan atau setelah kehilangan. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, Allahumma ma razaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Ya Allah, apa yang engkau rizkikan pada saya dari hal yang saya suka, maka jadikanlah hal tersebut sebagai kekuatan saya untuk menjalani apa yang engkau suka. Pahami baik-baik, Pak. Ya Allah, apa yang engkau berikan, apa yang engkau rizkikan pada saya dari hal yang saya suka itu, maka jadikanlah itu sebagai kekuatan saya untuk melakukan apa yang engkau suka, ya Allah. Do you understand what I mean? Jangan cuma yes-yes doang. Ngerti nggak? Ya Allah, apa yang engkau rizkikan pada saya dari hal yang saya suka, maka jadikanlah ya Allah itu sebagai power, kekuatan untuk saya agar saya dapat melakukan hal yang engkau suka, ya Allah. Still don't understand? Stand up and get out. Gimana? Nih misal, antum dapat mukafaah atau gaji sekian juta, suka nggak? Suka nggak? Nggak suka berarti langsung dikasih ke istri biasanya. Yang suka istri biasanya. Misal antum dapat gaji sekian, masya Allah, senang lah. Ini rezeki bukan? Rezeki yang antum sukai, gitu kan? Faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Ya Allah, jadikanlah rezeki ini sebagai kekuatan saya untuk bisa melakukan hal yang engkau cintai, ya Allah. Itu apa? Amal soleh, ketaatan. Jadikanlah ini sebagai modal saya, kekuatan saya untuk bisa melakukan ketaatan pada engkau. Faham di sini? Mulai paham belum? Nah, di kajian antum dapat hadiah baju koko, baju takwa gitu, ya, dapat hadiah karena bisa menjawab pertanyaan. Misal saja karena itu it will never happen here gitu. Itu nggak bakal terjadi di sini, sorry aja ya. Ya sedikit nyinggung panitia juga ini sebenarnya. Nah misalnya antum dapat itu, seneng nggak? Ya seneng. Apalagi ukurannya pas ukurannya nih. Dicoba di rumah, masya Allah, enak nih, pas banget nih. Kata suami, tumben mas ganteng, kata suami gitu. Nah kemudian antum doa, ya Allah jadikanlah apa yang engkau rizkikan dari hal yang saya suka ini sebagai power dan kekuatan untuk saya menjalani ketaatan padamu. Sehingga pas sholat pakai baju itu, makin seneng gitu loh, gitu. Itu satu. Ya. Mungkin diantara misalnya akhwat misalnya, selama ini nyari jodoh, alhamdulillah Allah Taala rezekikan buat dia jodoh, ya laki-laki yang soleh, masya Allah. Maka kemudian dia bilang, si perempuan akhwat ini bilang, ya Allah, apa yang engkau rezekikan kepada saya dari hal yang saya cintai yaitu suami, jadikanlah suami ini sebagai kekuatan buat saya untuk menjalani peran melakukan hal yang engkau cintai dari taat pada suami, ya beramal soleh di rumah, melakukan hal-hal yang menyenangkan suami. Itu semua kan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi rizki, banyak rizki yang kita sukai. Ya uang, ya kesehatan, ya jodoh, pakaian, makanan, minuman. Ingat, sekarang makanan dan minuman, yang makanan yang kita punya, minuman yang kita ragu,
Apakah itu bisa menjadi power buat kita? Bisa, tapi powernya untuk ketaatan atau tidak, itu masalahnya. Ya, maka minta sama Allah, Allahumma ma razaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fi ma tuhib. Ya Allah, apa yang Kau rezekikan pada saya dari hal yang saya suka, maka jadikanlah hal yang saya suka yang Kau rezekikan ini sebagai kekuatan untuk saya melakukan apa yang Engkau suka ya Allah, dari ketaatan. Nah, itu kan pendapatan. Tapi kan hidup ini nggak selamanya kita dapat. Kadang kita nggak dapat, atau kita udah pernah dapat tapi kita kehilangan akannya. Maka jangan menyesal sedalam-dalamnya selama yang kehilangan itu hanyalah rizki duniawi. Menyesallah kalau antum kehilangan iman, menyesallah kalau antum kehilangan amal. Itu yang menyesal seterusnya. Adapun menyesali apa yang terjadi dari masalah duniawi atau materi duniawi, maka itu jangan jadikan sesalan keabadian. Karena apa yang ada pada Allah itu jauh lebih afdol daripada yang antum sesali dari dunia. Maka dikatakan di sini, Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhib faj'alhu faraghan li fi ma tuhib. Ya Allah, apa yang Engkau jauhkan dariku padahal aku menyukainya, maka jadikanlah itu sebagai faragh, yaitu kesempatan, waktu luang untuk saya melakukan hal yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, apa yang Engkau jauhkan dari diriku, rizki yang aku sukai tapi Engkau jauhkan ya Allah, maka ini hal yang bersifat tidak dapat atau kehilangan. Apa yang Engkau jauhkan dariku dari hal yang aku cintai, saya cintai, saya suka itu, tapi Engkau jauhkan, maka jadikanlah itu sebagai kesempatan bagi diri saya agar melakukan hal yang Engkau cintai ya Allah. Ketahuilah, kehilangan akan suatu hal dari dunia adalah kesempatan yang lebih luang untuk beramal. Poin ini ngerti nggak cuma? Antum kehilangan akan suatu hal duniawi, sebenarnya itu adalah kesempatan buat antum beramal. Beneran? Kok bisa? Bisa. Seseorang misalnya tiba-tiba dia kehilangan uang. Berapa? Lumayan besar, 10 juta. Wah, ya Allah, apa yang Kau jauhkan itu kan rezeki tuh. Allah jauhkan tuh rezeki. Jadikanlah saya berluang untuk beramal soleh, melakukan hal yang Kau cintai. Saya suka sama rezeki itu, tapi Engkau telah menghilangkan, menyingkirkan rezeki itu dari saya. Ya Allah, dengan hilangnya rezeki itu yang saya sukai dari saya, maka berikanlah saya kesempatan. Jadikan hilangnya ini sebagai kans dan kesempatan waktu luang untuk saya melakukan ketaatan yang Engkau cintai. Boleh jadi kehilangannya kita akan sesuatu yang kita cintai adalah bukti kecemburuan Allah terhadap kita. Oke? Gimana? Boleh jadi di antara hikmah kehilangannya kita akan sesuatu itu adalah bukti cemburunya Allah terhadap kita. Karena ketika kita masih dapat rezeki seperti itu, ternyata kita mulai jauh dari Allah. Karena Allah cemburu, Allah singkirkan rezeki itu. Ayo kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Maka maksud dari kehilangan sesuatu di dunia ini bukan berarti penyengsaraan, belum tentu. Melainkan maksudnya adalah Allah tuh pengen supaya kita bertadarru', khudu', kembali ke Allah. Antum sudah terlalu jauh, kembali ke Allah. Itu maksudnya kalau kita husnudzon sama Allah. Maka seseorang yang menyayangkan segala kehilangan keduniaan dan dia tidak ada habisnya dari kesedihan, dia akan putus asa terhadap Allah. Dan dia tidak mengerti akan kecemburuan Allah Azza wa Jalla ketika hambanya makin jauh darinya. Dengan nikmat yang Allah berikan padanya, maka Allah skip nikmat itu, Allah buang nikmat itu, Allah batasin nikmat itu supaya dia kembali ke Allah, supaya dia sadar. Ternyata banyak yang belum sadar. Ya. Kehilangan anak
kehilangan keluarga, kehilangan istri, perceraian dan seterusnya. Pahit, jelek, tidak enak. Tetapi mungkin rezeki ini Allah putus darinya, mungkin ada dosa sebelumnya, dan pendewasaan buat dia. Ya Allah, apa yang Engkau cabut dari nikmat yang aku suka, jadikan itu kesempatan buat diriku untuk semakin beramal. 10 juta yang hilang, ya. Boleh jadi gara-gara 10 juta itu dia menghabiskan banyak pikiran dan membuka banyak marketplace. Karena ada tabungan 10 juta kan, buka terus, keranjang terus, ya 99 plus. Ya, ngabisin waktu situ. Tiba-tiba Allah takdirkan hilang uangnya. Astagfirullahaladzim gitu, diingetin sama pasangannya. Itu karena kamu Allah Ta'ala cemburu sama kamu. Allah kasih rezeki, malah kamu fokusnya di dunia. Allah cabut rezeki itu supaya kamu fokus kepada akhirat. Itu. Anda bukan ngedoain antum, bukan. Enggak, misalnya aja, misalnya. Ya. Lihat para abu bucin dan ummu bucin. Ya, abu bucin dan ummu bucin, para budak cinta. Antum melihat ada betapa ada pasangan-pasangan yang serasi banget, kompak banget, tapi pada waktunya broken, mereka break up. Kaget antum. Kok bisa kayak mereka? Mbah saya aja walaupun culun-culun dua-duanya tapi bisa kok sampai, ya akhi. Ya itu rezeki mereka. Dan ini ya kenyataan mereka. Kalau mereka kemudian mentazkiyatun nufus, mengoreksi diri mereka sendiri dan kemudian kembali kepada Allah, maka ini rahmat buat mereka di balik perceraian, alhamdulillah. Ya. Maka boleh jadi dengan hilangnya serpihan dunia dari kita, kita bisa lebih fokus ke Allah. Hatta kehilangan pasangan. Bagi yang mohon maaf kehilangan pasangan, maka Anda sebenarnya disediakan oleh Allah, nih ada waktu khusus harusnya. Kamu nggak terbebani lagi dengan kewajiban terhadap suami atau istri saat ini. Ayo beribadah, ayo kembali ke Allah. Nanti bakal dikasih yang lebih afdal daripada itu. Begitu, gitu dong mikirnya. Jangan nyesel, nangis, terus kemudian nyebarin aib, menjelekin terus. Enggak. Ada yang lebih baik di balik kehilangan. Tidaklah Allah Ta'ala menghilangkan suatu rezeki dari hamba yang beriman, melainkan Allah Ta'ala udah persiapkan yang lebih baik daripada apa yang dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tenang aja. Dari kecil tuh sebenarnya antum udah kehilangan banyak, Pak. Kita udah banyak kehilangan, banyak. Kehilangan gundu babem, kelereng, dulu udah hilang banyak. Enggak? Dulu main gundu sering hilang enggak gundunya? Sering hilang, terus diambil lagi sama teman. Belum terus kalah. Ya. Orang pakai gundu sini, orang Jakarta kayak gini, antum kayak gini kelihatan desonya. Ya kan? Ada yang kayak gini nih. Gitu kan? Kalah lagi, gitu kan? Habis. Kehilangan. Betapa banyaknya kedewasaan itu terwujud dengan kehilangan sebelumnya. Dan betapa banyaknya kekanak-kanakan itu terwujud dengan pendapatan, dimudahkan, manja. Oleh karena disebutkan di Ibnu Qayyim rahimahullah, pengkiasan. Sudah selesai berarti kajiannya, alhamdulillah. Pengkiasan oleh Ibnu Qayyim, kehidupan ini kita merawat amal soleh, merawat kebaikan ini seperti seorang tukang kebun yang merawat pohon untuk menghasilkan buah yang terbaik. Anda bacakan langsung bahasa Indonesianya aja. Perhatikanlah seorang tukang kebun berpengalaman yang menanam tumbuhan di kebunnya. Ia memelihara dan merawat tanaman itu dalam jangka waktu tertentu. Disiram dan dipeliharanya tanaman tersebut hingga tumbuh besar.
Akar-akar pohon yang berbelit dipisahkan. Jadi akar-akar yang berbelit itu dipisahkan, dahan-dahannya juga dipotong karena ia tahu betul bahwa tanaman yang tidak dirawat tidak akan menghasilkan buah yang bagus dan rasa yang nikmat. Ya. Kemudian tanaman itu disuntik dengan vitamin atau zat nabati yang diambil dari pohon berbuah unggul. Ketika zat itu sudah menyatu hingga buah pun dihasilkan, si tukang kebun merapikan pohon itu kembali dan memotong dahan-dahan yang rapuh, yang mana dahan rapuh ini bisa melemahkan kekuatan pohon ini. Ia menyakiti pohon itu ketika memotong bagian dahannya dengan alat dari besi. Dia menyakiti pohon itu. Tidak lain kenapa dia sakiti pohon itu? Demi kemaslahatan dan demi kesempurnaan pohon itu sendiri. Yakni agar buah yang dihasilkannya layak disuguhkan di meja para raja. Ya, dibiarkan begitu saja pohon itu menyerap sendiri minuman dari dalam tanah pada setiap waktu oleh si tukang kebun. Biarin dia dapat rezeki itu. Ya, karena memang itu rezekinya, itu jatahnya. Biarin dia menyerap air dari tanah. Bahkan sesekali waktu dibuat pohon itu dahaga. Kadang-kadang pohon itu dibuat dahaga, ditahan dari air. Kan ada beberapa pohon yang jangan di musim tertentu atau fase tertentu jangan dulu dikasih air, jangan. Ya. Antum aja beli ikan. Kadang beli ikan nih, tukang ikan bilang suruh puasa dulu ikannya. Ya kan gitu. Kalau mau ditaruh di akuarium yang beda, jangan langsung dikasih makan, Bang, nanti mabok gitu. Atau kan masih di dalam buntelan plastik tuh yang putih, gitu kan? Yang bening, plastik bening tuh ikannya, jangan langsung dimasukin ke akuarium dulu. Taruhlah sejam di buntelan itu, plek, biar dia ngapung di atas gitu. Qala tukang ikan, ya telah berkata tukang itu, fatwa beliau. Ya, anak sih ikutin aja. Ya, anak kan jahil dalam hal ini, anak bertaklid pada beliau. Ya, jadi sejam gitu. Kalau kita main nggak tegaan, ngapain sih digituin? Udahlah, ceburin aja langsung, namanya ikan, masa nanti kan dia penasaran, mau ketemu sahib-sahibnya, teman-teman barunya kenalan, terhalang oleh plastik itu. Ya ngapain mikir kayak gitu? Udah biarin aja. Terus disuruh puasa, jangan langsung dikasih makan, biarin puasa dulu gitu. Ya kita nggak usah mendebat. Puasa, masa ikan puasa, Bang? Emang dia amal ibadahnya sampai ke Allah gitu kan? Ini bukan puasa itu. Udah biarin aja gitu. Biarin. Itu binatang, kadang-kadang kita suruh puasa gitu loh. Tahan dulu. Ya, tumbuhan pun ada beberapa yang mana jangan diairi di beberapa waktu. Ya, bahkan sekali waktu dibuatnya pohon itu dahaga. Lalu disiramnya pada waktu yang lain. Sebab ia tahu bahwa tidak boleh ada air yang menggenanginya terus-menerus. Kalau kebanyakan air menggenanginya itu bisa merusak. Ya, memang sekalipun kalau air itu digenangkan terus-menerus, itu mungkin bisa membuat pohon tersebut berdaun lebat dan cepat tumbuh, bisa mungkin. Maka petani atau tukang kebun ini pun sengaja membuang sebagian dedaunan rindang yang menghiasinya, karena daun-daun itu dapat menghambat kematangan dan kesempurnaan buah yang dihasilkannya, seperti halnya perawatan pohon anggur dan yang sejenisnya. Si tukang kebun itu rela memotong bagian-bagian tumbuhan itu dengan alat yang terbuat dari besi, yakni membuang banyak daun dan ranting penghiasnya yang mengganggu pertumbuhan. Jadi ibrohnya itu di pertumbuhan bagi petani, bagi tukang kebun ini. Bukan ibrohnya itu hanya di perhiasan dan pernak-pernik daunan. Dia tumbuh dan kualitasnya, itu ibrohnya di situ. Hal itu dilakukan demi kemaslahatan buat buah itu sendiri. Jadi disakiti demi kemaslahat, disakiti demi maslahat. Seandainya pohon itu mempunyai naluri dan insting seperti binatang, niscaya ia akan mengira bahwa perlakuan yang demikian hanya itu cuma pengen mencelakai dan membahayakan diri pohon ini. Seandainya punya naluri seperti binatang, itu seperti tahu bahwa saya ini tukang kebun kayak pengen nyakitin pohon doang deh, gitu. Kayak dendam gitu loh, cukur di ini. Padahal perbuatan tersebut dilakukan demi kemaslahatan pohon itu. Seperti itu pula perlakuan seorang ayah yang menyayangi dan mengasihi anak kandungnya dan mengerti benar akan kemaslahatan anaknya tersebut. Gitu. Jika si ayah mengetahui bahwa
kemaslahatan ayahnya, kemaslahatan anaknya hanya bisa diraih dengan cara hijamah bekam, maka ia itu mengeluarkan darah kotor yang ada di pada tubuhnya, maka ia pasti akan rela mengiris kulit anaknya. Ini bekam yang versi sayat. Ya, ketika itu kayaknya suntikan belum banyak tuh, ya versi sayat. Diiris kulit anaknya dan membuka jalan darahnya agar mengalir keluar. Ya, atau fasdu. Ya, meskipun anak itu akan merasa kesakitan. Bang, masa anak manggil bapak ya abang. Abah sakit bah. Nah, tahan. Ya. Dan bapak itu enggak mengatakan I love you kepada anaknya. Abah sakit bah, I love you. Enggak mungkin kayak gitu. Kadang-kadang sayang itu enggak cukup dengan kalimat. Bahkan tidak perlu dengan kalimat, tapi dengan pembuktian. Gitu. Nah, begitu juga jika si ayah melihat bahwa sebagian anggota tubuh anaknya harus diamputasi demi kesembuhannya, niscaya ia akan memotong bagian tubuh tersebut atau mengizinkan dokter, menandatangani dokter untuk mengoperasinya atau mengamputasinya. Semua itu ia lakukan karena kasih sayang kepada sebuah hati. Begitu cuma. Ya subhanallah, anak juga pernah mengalami hal seperti bukan anak, tapi terhadap anak ya. Katakanlah di tahun berapa ya? 2022. Katakanlah istri keguguran. Baru 2 hari keguguran, kemudian masih usia ketika itu mungkin usia 1,5, ya hampir 2 tahun, tiba-tiba terjepit salah satu peralatan olahraga dan putus ini, gitu. Tapi putusnya nggak sempurna gitu. Jadi gantung gitu kan. Musibah ketika itu bertubi gitu dalam waktu yang dekat sekali gitu. Ya langsung bawa langsung ke rumah sakit. Ya untuk dioperasi kan, subhanallah. Dan ketika itu rumah sakit yang cukup top. Anda nggak pakai BPJS dan uangnya nggak seberapa, gitu kan. Bismillah, ya itu udah gendong ke ruang operasi, udah gendong, gitu kan, digendong, udah bangun itu. Tiba-tiba ya gimana namanya ke anak ya gitu. Kemudian dan ini anak perempuan lagi gitu kan. Kemudian disuntik, dibius, tapi bius yang total itu loh, yang baru sekali suntik, gitu, dalam waktu 2 detik langsung vlog total gitu, badannya langsung. Entah itu namanya bius atau apa, nggak tahu dah. Ya kata dokter, ini saya suntik ya pak ya. Ini kalau habis suntik langsung total nih dia langsung pingsan gitu. Oh iya, ya udah langsung kayak non aktif langsung. Gitu. Masya Allah, perasaannya gimana? Ya udah, hari dioperasi. Kalau Anda bilang ke dokter mau ngapain anak saya? Gitu. Jangan apa-apain anak saya. Kan nggak mungkin Anda bilang gitu. Saya sayang sama anak saya. Saya nggak boleh. Pokoknya dokter jangan macam-macam sama jari anak saya. Ya gimana deh kalau nggak kayak gitu? Ya udah pak, pulang aja pak, nggak jadi. Masa mau anak sendiri yang rajut? Harus tega-tegaan demi maslahat. Demi maslahat yang lebih besar, kita harus tega untuk madarat yang lebih kecil, jemaah. Begitu. Untuk anak dan seterusnya. Sekarang semua dari kita mencari nafkah untuk istri dan anak kita. Sebenarnya mencari nafkah tuh sebagiannya mempertaruhkan nyawa. Hal yang sebenarnya sama, seorang ibu melahirkan anaknya, mempertaruhkan nyawa. Sebenarnya begitu. Laki-laki juga begitu. Setiap hari kerja, jalan macet dan sebagainya. Itu juga ada posibilitas juga nyawa terenggut. Bisa juga. Walaupun alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita keselamatan selalu, alhamdulillah, dan semoga selalu Allah berikan keselamatan. Tapi ya demi apa? Demi maslahat yang lebih baik. Kita relakan hal-hal seperti ini gitu loh. Keletihan, kecapean, terbiasa dengan letih, terbiasa dengan pikiran, sampai kemudian semua ini terefleksikan dengan guratan-guratan yang ada di tepian mata, di bagian kening, mulai semakin menua, sebagaimana sebagian dari antum yang banyak pikiran, ya berbuku-buku udah mulai di sini. Iya, masya Allah. Ya,
Kita udah banyak dari seorang bapak mempertimbangkan, merelakan, mengorbankan. Biarin dikorbankan ini. Demi apa? Demi maslahat yang lebih afdal. Ya, di sini katakan semua itu ia lakukan karena kasih sayangnya kepada si buah hati. Ya, antum dengan anak-anak antum, ibu dengan anak-anak para ibu nih. Ya. Betapa banyak ya ayah dan ibu berkorban kan untuk anak-anaknya. Demi apa? Kemaslahatan. Dan juga tega-tegaan. Ayah dan ibu yang mendidik itu yang tega-tegaan udah saksi teriris hatinya meninggalkan anaknya di pondok. Dan mental anak dan sebenarnya mental orang tua zaman sekarang nggak seperti orang tua zaman sebelum sekarang. Kalau dulu kan anak di pesantrenin udah ditinggalin dah kayak anak hilang dah habis itu. Udah. Bahkan sebagian dari orang tua zaman dulu nggak pernah ngunjungin anaknya pesantren. Udah biarin aja. Pulang lah gitu. Dulu kayak gitu. Sekarang itu nggak dikunjungin 1 semester. Itu udah kayak mau ke neraka aja itu anak. Ya. Mentalnya beda, Pak. Kalau antum mengatakan mental anak-anak sekarang tuh manja, kurang ini, sebenarnya itu juga terbangun dari bagaimana mental orang tuanya sekarang. Antum nggak bisa menyalahkan anak 100% mental mereka tuh anak zaman sekarang atau bahasa lain anak zaman now. Begitu juga parents zaman now juga mentalnya kurang sebenarnya. Pesantren-pesantren Sunda yang cukup mewah rata-rata itu kan wali muridnya, wali santrinya itu rata-rata sekarang bawa mobil, Pak. Baik mobil pribadi atau mobil pribadi tapi milik orang. Nah, ya mobil pribadinya orang gitu, sebagai driver. Ya. Rata-rata gitu. Jarang di beberapa pesantren yang besar ini jarang orang tua yang naik bis sama anaknya itu malah jarang, beneran. Rasionya itu sangat jauh antara 95 sama 5%. Rata-rata udah punya mobil atau ya tadi mobil rental atau gimana lah, mobil tetangga atau gimana pinjam atau gimana. Nah itu sehingga parkiran padat. Beneran Pak, anak di zaman ketika anak nyantren dulu di Alirsat itu masya Allah orang tua wali murid wali santri yang punya mobil datang ke pesantren itu jadi bahan wah orang kaya nih tajir apa paling kaya lah gitu. Dan itu cuman beberapa gelintir anak gitu loh. Ya, habis orang tua datang ngunjungin, itu langsung teman-temannya langsung bersahabat sama dia. Iya. Langsung friend gitu. Insyaallah. Apa teman sekelasnya, teman sekamar, itu langsung habis itu apa? Nyari traktiran gitu. Iya, kayak gitu. Kalau sekarang rata-rata pakai mobil. Masya Allah. Oke, itu memang sudah zamannya memang. Tapi antum bisa gak 1 tahun nyantrin anak enggak ngunjungin anak? Gak bisa? Bisa. Insya Allah bisa. Nanti anak itu bakal wah dibully sama teman-teman. Anak hilang nggak pernah datang orang tuanya gitu kan. Biarin. Kadang bilang ke anak pas telepon, biarin nak. Biarin kamu dianggap anak hilang. Ya. Lah kok gitu Bu? Ya biarin aja. Yang penting iman kamu nggak hilang. Masya Allah. Tapi kira-kira anaknya betah nggak itu? Trauma akhirnya. Punya orang tua kayak gini trauma. Sebenarnya bisa. Tinggal gimana orang tuanya itu benar-benar memotivasinya. Bisa insya Allah. Apalagi kalau orang tuanya ini juga pernah pesantren. Sebenarnya bisa. Hanya saja kadang si istri itu yang rongrong terus. Itu yang susah itu. Nah ini tugas lagi nih. Didik sebenarnya, beneran didik. Jangan terlalu memanjakan anak yang di pesantren. Walaupun teman-temannya dimanjain sama orang tuanya, jangan ikut arus. Beneran, jangan ikut arus. Kalau antum mau anak antum jadi kuat, strong, ketika nanti mungkin jadi ustadz atau ustadzah atau jadi apalah gitu, kuat gitu, keimanannya kuat, ilmunya kuat, dan siap menghadapi masyarakat, jangan mudahkan segala hal untuk anak ini.
Sakunya sesuai aja untuk kebutuhan dia. Jangan dilebihkan karena gengsi terhadap teman-temannya yang juga lebih. Enggak, sesuaikan aja. Teman-temannya misalnya 1 bulan uang saku berapa gitu. Misal uang saku buat berjajan doang misal 500 misalnya, misal. Atau 1 juta, dan itu besar. Untuk anak yang di pesantren doang 1 juta jajan. Dan dia butuhnya cuma 600 sebenarnya. 600 kasih. Biarin dibully sama teman-temannya. Kaya tapi pelit, kaya tapi pelit, orang tua kaya tapi pelit gitu. Dibully sama teman. Biarin. Kamu tahan nak, kamu tahan. Suatu saat Allah akan muliakan kamu. Ya, gitu, beneran. Kita ini orang tua sekarang lebih nggak tahan karena omongan orang. Nggak ngeliat ke depannya. Ini dong yang kayak tadi. Nggak apa-apa, tegaan dulu sama anak. Tapi nanti dia trauma. Traumanya dia itu tergantung dengan, ya tentu lingkungan pesantren. Cari pesantren yang berkualitas dan bertanggung jawab. Dan terutama dengan gimana kita memotivasi dia. Ya, ada sebagai yang udah lulus pesantren dan 6 tahun pesantren, 7 tahun lebih ya. Dan selama 6 tahun pesantren, ayah ibu ana itu cuma sekali doang ngunjungin. Iya. Tapi itu dulu nggak masalah, kayak gitu nggak masalah. Bukan, it's not a big deal gitu loh. Biasa aja. Nah kalau sekarang emang lari, kabur gitu. Tergantung mindset sebenarnya. Makanya pas liburan tanamkan mindset. Jangan terlalu dimanjakan pas liburan, itu dia tuh. Jangan terlalu manjakan pas liburan. Jangan kentang-tang liburan kemudian wah mumpung kamu udah main game aja sepuasnya. Mumpung liburan. Banyak anak pesantren bahkan sampai anak Lipia sekalipun habis selesai liburan itu jadi bahlul lagi itu. Iya. Yang tadinya mungkin pas imtihan akhir semester itu masya Allah belajar terus, demi natijah, demi nilai di rapot itu tujuannya. Rapotnya bagus, juara sekian. Kemudian pas liburan mulai main game, main ini, jalan sama temen, udah dimanjain semua, dikasih fasilitas, tiduran apa, dimanjain karena ibunya sayang katanya. Mumpung kamu ada di sini, nah kapan lagi bisa ibu giniin gitu kan? Kamu di sana udah tersiksa sama ustaz kamu udah di sini ya. Dimanjain. Pas balik ke pesantren untuk semester baru, koplak lagi tuh anak, bahlul lagi tuh anak. Kayak orang habis ngelem, jadi bahlul lagi. Kehilangan handphone. Subhanallah. Kalau emang sayang sama anak, biarkan anak itu merasakan sulitnya belajar, merasakan belajar tuh gimana, merasakan petualangan di pesantren dan tantangannya. Orang tua kemudian menjadi wali murid, kemudian masuk ke grup WhatsApp di syukohnya, syukoh itu blog asramanya. Ini masalah nih. Sehingga banyak orang tua mengintervensi musyrif-musyrifah dan ustadz-ustadzah. Anak saya gimana? Saya mau ketemu anak tiap pekan kayak gitu. Tanya, gimana kabar anak saya? Haji, anak saya haji. Kamu flu nak? Wah, musyrif kamu nggak ngurus kamu. Emang dikira musyrif pawang apa? Disuruh ya gitu. Jadi dikontrol terus sama ibunya. Makin kaya makin bawel itu ibu tuh. Padahal yang kaya suaminya. Suaminya juga kayaknya numpang sama orang tuanya. Jadi ngapain kayak gitu? Anak itu jangan dibegitukan di pesantren. Kalau emang mau di pesantren ini, jadikan anak itu adventurer, petualang. Biarkan dia di situ. Biarkan, jangan terlalu dikontrol. Dikit-dikit ngadu, dikit lapor, dicubit sama teman sedikit nangis, kemudian lapor orang tuanya. Ya salam. Itu dulu kayak gitu udah dianggap banci. Dianggap hombreng itu anak-anak kayak gitu tuh. Hombreng maksudnya homo gitu. Gitu doang nangis, itu dibully kok anak zaman dulu. Ya, juga mungkin zaman bapak-bapak dulu di sekolah biasa. Sekarang kan kita itu yang udah kenal sunnah, banyak pengen anak ke pesantren sunnah. Tapi produknya hasilnya nggak ke sunnah, nggak nyunnah, nggak ada. Banyak sekarang tuh kayak gitu. Dari pesantren sunnah nggak jadi apa-apa. Oke lah kalau misalnya ke kampus-kampus umum untuk belajar umum. Tapi ternyata
agama nggak dapat, umum juga bahlul, nggak jadi apa-apa. Karena apa? Ya itu di pesantren, waktu pesantren itu harusnya betul-betul strong, diperlemah oleh kemanjaan yang orang tua berikan. Ini tanbih untuk orang-orang tua yang anak-anaknya pesantren, terutama ibu-ibu nih, karena biasa ibu-ibu nih yang bikin kayak gini nih, gara-gara nih buat anak-anaknya. Kalau bapak-bapak biasanya nggak peduli, ibu-ibu yang gak bawel tuh, ayo ke ini kayaknya dia lagi sakit ya. Tahu dari mana? Firasat. Ya, kau kayak gitu mah firasat terus, sakit mulu itu anak. Biarin aja. Dicengin sekali, ya langsung ibunya yang baper, nuntut kemudian ke sekolah dan subhanallah. Ini parents zaman now kayak gini, mental anak jadi nggak terbentuk. Makanya perhatikan ini tadi, seorang tua mengetahui kemaslahatan anaknya hanya dapat dicapai dengan jika misalnya seorang ayah atau orang tua lah pada umumnya mengetahui bahwa kemaslahatan anaknya hanya dapat dicapai dengan cara tidak memberikannya sesuatu, maka orang tua ini kalau berakal dengan baik tentu tidak akan memberikannya dan tidak akan memanjakannya. Seperti handphone ini untuk anak-anak. Ya. Alhamdulillah anak-anak banyak dan terbedakan di sini anak-anak ini. Antara seorang ibu kan beda-beda, yang sedari kecil memberikan handphone dengan jam yang unlimited terserah dia, dengan anak yang membatasi handphone untuk anaknya, itu pun dibatasin jamnya, fiturnya juga dibatasin. Dibandingkan dengan ini udah bebas game, nggak apa-apa, kamu ini aja, nggak begitu dibatasin lah, jamnya terserah. Kalau suaminya pergi atau bapaknya pergi langsung main gitu. Itu tuh hasilnya beda. Udah disuruh pulang. Udah disuruh ini kayak dimatiin lampunya. Antum suruh beliau kayak gitu? Oh enggak. Beda hasilnya. Cepatnya anak itu ngomong, misalnya usia 3 tahun, 4 tahun. Anak yang pintar ngomong tuh biasanya rata-rata yang dari kecilnya itu enggak HP-an. Ini terbukti kok, ada membuktikan sebenarnya. Ya, kecepatan untuk menyerap kalam dan melantunkan kalam itu juga tergantung di seberapa orang tua yang ngasih handphone. Ya, Anda juga punya tetangga ansos. Dia ansos agak gimana ya? Kayak anak-anak bukan autis juga, tapi kayak ada yang kurang gitu loh, lagaknya itu. Usia udah SMA, tapi mainnya sama anak-anak SD. Dan berantem terus sama anak-anak SD di masjid. Apa ya, kayak ya agak aneh gitu. Majnun sih semi mungkin ya. Tapi dia gamer, punya YouTube. Jadi di-provide oleh orang tuanya untuk nge-game. Kalau nge-game jago, bersosialisasi bahlul minta ampun, emosian. Kalau sholat kayak orang gila, gitu. Ngejek imam diejek sama dia karena lama gitu. Kayak gitu. Anak di sampingnya subhanallah nih orang. Habis selesai salam selalu nasihatin, kamu jangan kayak gitu. Ya, ngeliatin anak dia, mantap ini. Belum tahu kalau misalnya anak ngaji isi kajian di Cibinong belum tahu dia. Iya, belum tahu dia. Kalau tahu juga dia bodo amat ya kayaknya. Tapi gamer, saya punya kaos khusus, nama YouTube-nya. Lihat tuh. Antum kira para vlogger yang mereka tuh hey guys gitu. Antum kira mereka sosialis? Mereka pintar ngomong di tetangga itu? Belum tentu. Banyak dari mereka itu hidupnya tuh untuk viewers. Handphone ini membuat kita tuh seperti punya 2 kiblat dan punya 2 jiwa yang berbeda. Mengerikan sebenarnya. Maka kalau kita tahu, orang tua ini tahu nih, anaknya ini berbahaya kalau misalnya dibiarkan usia segini sering main handphone. Walaupun cuma game,
Kalau tahu kayak gitu ya harusnya jangan sering-sering dikasih. Merupakan suatu kebahlulan yang sangat dan sikap anti futuristik. Kalau misalnya si ibu ini atau bapak ini membiarkan anaknya terlalu main gadget terus, walaupun cuman game, walaupun gamenya itu game yang sifatnya puzzle. Puzzle itu genre gamenya, tapi fitur dan gambar-gambar kita nggak tahu ada apa aja di situ. Dan itu mencantumkan adiktif. Ketika anak usia segitu udah dibiarkan mengidap suatu perbuatan yang adiktif, nanti konslet itu akalnya. Seperti yang tadi tuh yang disebutkan tadi. Itu emosian tuh. Sama tetangga itu juga suka melengos atau apa namanya? Berantem atau nantangin tuh. Subhanallah. Hati-hati seperti itu. Maka jangan segala yang nikmat untuk anak itu betul-betul diberi semuanya. Kita aja menahan diri kita memakan semua nikmat. Karena apa? Wah, saya ada kolesterol, nggak makan cincang dulu deh gitu. Tapi amplak dimakan. Ya. Tapi ini tahan. Ya begitu jemaah sekalian. Soalnya masih banyak, namun kita cukup materi sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adakah doa khusus jika merasakan gempa? Doa khusus dengan lafal khusus, tahu kita nggak ada sunnah khusus untuk itu. Tetapi dianjurkan oleh para ulama untuk dia beristighfar dan bertasbih. Al-muhim berzikir pada umumnya. Ya, berzikir yang sifatnya spontan silakan. Tapi kalau untuk khusus seperti apa doanya dengan lafal khusus, maka ini tidak ada pengkhususan. Ya begitu. Bismillah. Bagaimana cara menyikapi sikap yang belum menemukan hikmah setelah kehilangan tersebut? Bagaimana cara menyikapi sikap yang belum menemukan hikmah setelah kehilangan tersebut? Ini gimana ya maksudnya? Bagaimana cara menyikapi sikap yang belum menemukan hikmah setelah kehilangan tersebut? Coba, maunya apa ini? Cara menyikapi sikap. Jadi ada sikap, kita sikapin sikap itu gitu. Anda nggak begitu tahu persis detail arahnya ini. Cuman mungkin maksudnya adalah ketika seseorang kehilangan dan sampai sekarang dia masih belum move on dari bapernya kehilangan tersebut gitu kan ya. Ya, tentu pertama akidah ya. Akidah itu kan membentuk mindset. Kalau akidahnya benar, ya mendalami dengan baik tentang tauhid, tentang asma dan sifat Allah, maka penyembuhannya itu sangat cepat. Benar deh. Bahkan dalam waktu berapa detik doang. Ketika seseorang akidahnya benar dan dia mendalami dan menyelami dengan benar tentang asma dan sifat Allah, maka akan sangat cepat, bahkan kadang-kadang dia bersyukur dengan kehilangan sesuatu. Tapi manusia itu cuma gini, enggak selalu antum bisa menyalahkan diri antum yang masih kepikiran akan kehilangan itu. Karena ada kalanya merasa kehilangan itu sifatnya tabi'i, yang memang ada pada kejiwaan manusia. Dan itu hal yang tidak bisa dihilangkan pada diri manusia, apalagi kehilangan pihak atau zat yang dia cintai. Itu tabi'i, ada sisi itu dimaklumi. Tapi jangan sampai perasaan yang permanen ini membuat dia putus asa akan rahmat Allah, membuat ia merasa tidak akan pernah ada gantinya, membuat ia kurang beramal atau futur. Dan enggak, itu kalau itu enggak boleh.
hadirnya perasaan itu wajar. Itu wajar. Namun jangan sampai mengganggu keistiqomahan. Itu dia. Jadi menyikapinya ada dua. Pertama, antum sikapi dengan mewajarkan adanya perasaan kehilangan itu. Misalnya seorang istri perempuan, suami meninggal karena COVID. Itu sampai tahun kapan pun itu akan terasa di hatinya. Walaupun dia udah punya suami lagi, masih terasa. Dan ini gak bisa dihilangkan. Makanya ini dimaklumi. Tapi di sisi lain yang kedua, jangan sampai perasaan permanen tersebut membuat dia tidak beramal soleh, atau dia futur terus menerus, dia suudzon sama Allah. Enggak. Maka dalam hadis disebutkan al-yaqin, kata Nabi SAW, itu adalah dalam riwayat Ibnu Abbas, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu itu tidak akan melesat darimu, dan apa yang melesat darimu tidak akan kena. Ya sudah, takdir, ya. Terutama perempuan, ya, perempuan itu sering menyengaja untuk mempermanenkan perasaan kehilangan, ya. Dan itu kalau sengaja mempermanenkan berarti memang Anda tidak meniatkan untuk kebaikan sebenarnya. Kalau bisa move on, zikir jangan dipermanenkan, dan jangan menaiki tangga yang menjadi wasilah untuk mengingat-ingat itu. Maka khalas, bukan lembaran terbaru. Ketahuilah bahwasanya lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Apa yang Allah adakan dan apa yang Allah hilangkan itu punya antum. Itu punya Allah. Antum siapa? Antum pun punya Allah. Anti punya Allah. Apa yang Allah segerakan datangnya kepada kita itu milik Allah, dan apa yang Allah cabut dari kita maka itu juga milik Allah. Ketika putrinya Nabi SAW mengutus seorang pria ke Rasulullah SAW untuk minta tolong kehadiran Nabi SAW karena cucunya, yaitu anaknya putri ini, cucunya dalam keadaan ihtidar atau sakaratul maut. Maka tolong ya Rasulullah, tolong suruh bapak saya datang, suruh Rasulullah datang kemari. Ketika si utusan itu datang ke Rasulullah SAW memberitakan kondisi cucunya, maka Rasulullah bilang fal tasbir wal tahtasib. Ya, kata Rasulullah SAW gini, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Itu dulu kata Rasulullah, sesungguhnya apa yang Allah ambil itu milik Allah, apa yang Allah beri itu milik Allah. You have nothing, gitu loh. Semua milik Allah. Kemudian kata Rasulullah, sampaikan kepada putriku, fal tasbir wal tahtasib, hendaklah dia bersabar dan cari pahala. Kadang menghadapi kenyataan ini, sabar aja kita belum bisa cukup, tapi ada penyegarnya, yaitu cari pahala, gitu. Kadang kita cuma sabar aja tuh, aduh kalau saya sabar dong saya dapat apa, kan gitu. Cari pahala. Dengan cari pahala itu ihtisab namanya, antum rasa segar, malah kadang bersyukur, berarti ini ladang saya. Persis kayak tadi, ya Allah, apa yang engkau jauhkan dariku dari apa yang aku suka, maka jadikanlah itu ladang atau kesempatan untuk beribadah kepadamu, ladang pahala. Begitu mindsetnya, benerin. Bismillah, mohon sarannya Ustadz, bagaimana untuk mengetahui suatu kejadian itu istidraj atau rizki dari Allah? Rizki kadang istidraj, gitu loh. Jadi rizki itu baik-baik atau buruk, kesudahannya baik atau kesudahan buruk, rizki tetap rizki. Namun istidraj ini adalah suatu sifat, kondisi dan konteks menerusnya nikmat dengan menerusnya maksiat, itu istidraj. Dan istidraj yang lebih detail lagi itu adalah ketika terputusnya nikmat itu tiba-tiba sebagai teguran dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, itu istidraj. Ya, ketika seseorang, karena istidraj ini dari dan juga daraja. Daraja itu derajat. Ya, seperti derajat-derajat gitu loh. Ya, step by step gitu loh. Itu istidraj. Maka seseorang ketika Allah Ta'ala berikan dia nikmat, tapi dia meningkahinya dengan maksiat, tetap Allah kasih nikmat, maksiat, nikmat, maksiat.
derajat, step, akhirnya apa? Hancur semua pada waktunya. Maka ini yang disebut ghurur, yaitu terpedaya. Seseorang itu terpedaya dengan kenikmatan, kemudian dia membalasnya dengan kemaksiatan. Begitu lagi, tiba-tiba mati atau istidraj, hancur nikmat tersebut. Ini namanya istidraj. Dan itu semua rizki. Selama ini rizki. Maka rizki itu ya seperti ini, rizki, tapi kemudian maksiat. Nanti suatu saat istidraj. Enggak selamanya seperti itu. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, kalau antum lihat mereka sukses, dapat piala, dapat emas, dapat ini, kelihatan hidupnya bahagia banget gitu loh. Semua itu istidraj. Itu rezeki semua bukan? Rezeki semua. Semuanya rezeki. Coba misalnya Ronaldo ke Saudi Arabia, masuk Islam enggak sampai sekarang? Enggak, seperti yang didoakan oleh sebagian dari ikhwan, mudah-mudahan dapat hidayah. Ente aja sekarang dapat hidayah. Ngaji malas, doain orang kan ngaji dulu yang rajin. Ya betul, boleh kita doain beliau doain dia dapat hidayah, boleh. Cuman what do you expect gitu loh? Apa yang antum harapkan sih dari orang? Kita harapin lebih baik kita doain teman-teman ini supaya istiqomah itu lebih afdol, lebih berharga kita ini. Nanti kalau dia dapat hidayah kan otomatis insya Allah banyak yang ikut. Tahu dari mana? Ya udah, nggak apa-apa, antum doain nggak apa-apa. Tapi lihat sampai sekarang, bahkan di tanah daerah yang itu Saudi Arabia mayoritas Muslim, ya, dan jarang tahlilan juga, nggak kayak di kita. Maksudnya di situ ahlus sunnahnya lebih banyak gitu loh. Tetap nikmat ada, kufur ya. Gajinya gede nggak? Ya gede. Gaji gede dibandingkan gaji kita, malu dengernya, ya kan? Itu gede. Nikmat gak? Nikmat. Tapi tetap kufur. Istidraj bukan? Pasti istidraj. Lah ini yang gajinya tukang cilok, bukan gaji. Ya senasib aja gimana? Sehari dapat berapa, sebulan cuma berapa, tapi tetap muslim, sholat berjamaah. Mana yang lebih afdol? Ini. Sama-sama dapat rezeki, sama-sama rezeki. Ini nikmat yang melazimkan taat, yang ini nikmat yang berupa istidraj. Itu bedanya. Jadi semua rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banyak kejadian di pesantren banyak santri kehilangan pakaian Ustadz? Ini nggak ada koma, berarti banyak santri kehilangan pakaian Ustadz. Ustadz pakaiannya hilang gitu. Apakah pelajaran akhlak, kesaliman, kejujuran di antara? Namanya kehilangan itu ada beberapa kemungkinan. Pertama dicuri, kedua dimaling, ketiga dicolong. Ya. Gitu. Gini, kalau di pesantren itu kadang ketuker gitu bisa. Atau disengaja untuk ketuker ada juga. Opsinya banyak kok gitu. Motifnya banyak. Maling ada. Gini loh, di masyarakat aja yang mungkin jumlahnya nggak seberapa. Kadang-kadang ada kok yang suka ngambil ini, suka ngambil itu. Jadi ini bukan masalah pesantren kok kayak gini sih. Enggak. Pesantren kayak gitu. Sosial kita juga ada kayak gitu juga. Korupsi ini itu manusiawi. Ya nggak bagus, tapi itulah manusia gitu loh. Ya jadi kehilangan seperti ini udah biasa. Ada orang kehilangan celana dalam. Ada itu. Ada santri yang agak nggak normal. Spesialis mencuri celana dalam teman-temannya, itu juga ada dan dipakai sendiri. Mungkin nggak tahu modalnya kurang atau gimana saya katakan. Tapi ada kayak gitu, ada. Manusia kadang unpredictable. Santri-santri ini ada kelainannya beda, ini sendiri beda, ini ya itu. Jadi nggak bisa kita katakan apakah pesantren nggak mengajarkan nggak mengajarkan anti zolim, anti bohong dan seterusnya. Ya ini manusiawi, ada aja kan. Kadang-kadang orang tua memasukkan, sebagian orang tua santri ini memasukkan anaknya itu bukan karena pengen jadi ustadz, cukup jadi orang aja nih anak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Bengal nih anak nih. Saya pengen nih anak nih jadi orang. Jangan sampai gedenya nggak jadi orang gitu. Maksudnya cukup jadi orang udah syukur nih orang nih. Akhirnya bandel ke bawah, terinfluence ke teman-temannya. Kita nggak bisa nyalahin pesantrennya. Qadarullah dapat nasib pesantren ini anak-anak nampung anak-anak yang bandel, bengal, dului malingan ke bawah di pesantren.
Ya, gitu. Kadang juga di pesantren itu pakai baju temennya tanpa ngomong sekamar itu biasa. Iya, hal yang biasa. Ya, gimana ya? Itu sudah karena udah sahabat gitu loh, friend gitu. Pakai jaketnya biasa. Ya ngasih tahu pinjemnya, nanti kalau udah hilang baru Afwan waktu itu anak pinjem. Biasa di sini bukan berarti baik ya, bukan lebih baik. Cuman ini remaja. Masih lebih baik daripada remaja-remaja yang mungkin di sini-sini mungkin kalau remaja-remaja di pesantren juga kayak gitu tingkahnya, namanya anak muda. Ya anak muda ya. Tapi insya Allah akan selalu diajarin supaya lebih baik lagi gitu loh. Ya biasanya bahkan sebagian dari santri itu baru alim ketika keluar dari pesantren. Ada kayak gitu, beda-beda, anak-anak tuh beda-beda. Pas di pesantren begajulan, keluar dari pesantren alim. Ada yang di pas pesantren alim banget, sampai rambutnya yang dulu waktu SD lurus, pas di pesantren langsung keriting. Kenapa? Karena pakai peci mulu, saking alimnya. 6 tahun pakai peci mulu, pulang-pulang ibunya, kok kamu keriting sekarang? Karena alim, pakai peci mulu. Kan kalau kita pakai peci mulu kan rambut yang tadi bagus lurus kan jadi beda, Pak. Iya. Ya. Nah, pas selesai lulus pesantren yang tadinya alim, pas lulus pesantren ketika di pesantren kan cuma ngeliat cowok, ikhwan ustad cowok, ikhwan ustad. Pas lulus pesantren awewe. Terbuka cakrawalanya, kaget dia dengan kehidupan dunia ini, malah jadi bandel. Itu ada yang kayak gitu, ada. Jadi beda-beda. Maka jangan disalahin pesantrennya sih ya. Ya itu manusiawi dan juga itu remaja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema. Saya mempunyai hutang puasa Ramadan 20 hari. Apa yang harus saya lakukan? Apakah puasa Syawal atau qada puasa Ramadan? Biasanya perempuan, maka ini puasa Syawal nggak apa-apa, dimaafkan. Boleh puasa Syawal dulu. Qada itu lebih luas lagi. Kalau misalnya dia cuman hutang 1 hari atau 2 hari doang, maka yang sahih adalah dia puasa qada dulu baru puasa Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, anak-anak kami sudah dididik dengan sistem pendidikan umum sehingga selesai kuliah, bekerja dan berumah tangga, alhamdulillah. Apakah tugas kami sebagai orang tua sudah selesai dalam mendidik mereka? Bukan mendidik ya bahasanya. Kalau udah sampai sini bukan mendidik anak lagi karena udah bangkotan ini anak. Jadi sekarang tugasnya hanya mengingatkan, ya, menasehati. Beda dengan mendidik dan mentarbiyah. Karena mentarbiyah itu berarti dari kecil sampai dari tunas sampai membesar itu mendidik. Tapi kalau misalnya udah besar itu bukan lagi ditumbuhin atau dididik, tetapi diingatkan, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kami merasa lebih memberikan pendidikan agama yang baik. Kami merasa belum memberikan pendidikan agama yang baik kepada mereka. Kami merasa mereka belum menjadi muslim baik yang kami harapkan. Walau ibadah rutin dijalankan, bagaimana kami mendidik mereka selanjutnya? Begini udah bukan kewajiban Anda lagi untuk mendidik mereka. Mereka sudah besar. Justru kalau Anda sekarang masih mendidik mereka nggak bakal terima. Ya, udah bangkotan mereka, udah punya jenggot, udah punya anak, masih dididik juga. Terus habis itu kalau anak yang udah tua ini salah, dihukum di kamar mandi, disiram air. Udah bukan masanya. Dia punya mas'uliyah dan tanggung jawab sendiri. Doakan yang terbaik buat mereka. Gitu aja. Anak itu kalau udah ya kayak kita aja Pak, mana mau kita diatur-atur lagi kalau udah punya rumah tangga. Diingatkan silahkan, tapi kan nggak harus rutin diingatkan terus seperti anak kecil. Atau buatlah pertemuan keluarga di Zoom atau Google Meet misalnya, yang itu pertemuan rutinan sebulan sekali atau per tiap pekan. Yang di situ nanti saling sharing, ada setiap satu sesi, setiap sesi itu masing-masing sesi itu ada pembicaranya dari keluarga misalnya. Anda salah satu keluarga Anda, alhamdulillah mengadakan seperti itu. Ya, dari paman-paman, bibi-bibi, kemudian sepupu, keponakan, sepupu dan juga lainnya, itu ada kajian itu. Ada grup keluarga kan ada. Terus habis itu kalau di Jumat malam jam 8 jam setengah 9 ya, itu biasanya kita adakan itu setiap pekan.
Ya, Anda salah satu pembicaranya, setiap per 2 pekan Anda isi kajian di situ. Didengar, alhamdulillah. Dan juga nanti sharing siapa di sesi lain, di pekan lain nanti pembicaranya fulan gitu. Dia mungkin sharing mungkin tentang masalah sekolah, masalah ini, pendidikan itu. Coba seperti itu, adakan seperti itu dan rutinkan. Mungkin sebulan sekali lah kalau nggak bisa setiap pekan. Coba kayak gitu tuh bisa, tapi bukan dalam rangka mendidik anak yang udah gede ini, bukan. Kebersamaan dulu. Gitu loh, saling mengingatkan seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bermajelis ilmu, apa hal-hal yang harus menjadi target para penuntut ilmu agar kajian bukan hanya menjadi rutinitas semata? Target penuntut ilmu adalah dia mengamalkan itu. Target penuntut ilmu adalah dia punya rasa takut sama Allah setelah selesai menuntut ilmu. Setelah selesai dari majelis ilmu, dia punya iman yang bertambah, rasa takut pada Allah bertambah, dan dia tahu nanti mau ngapain. Nanti mau ngamal apa, amal apa, itu targetnya. Jangan cuman yang penting datang, euforia, rame-ramean. Ya, semangat. Karena rame nih, Al-Ikhlas Cibinong nih, rame, nggak kayak di musola itu sepi, jangkrik, nggak, ini rame nih. Semangat banget kan? Udah semangat, bawa catatan, tidur di kajian. Sebagai beberapa dari antum tuh, ya. Bagi kami orang-orang yang awam, amalan apa yang prioritas harus kami amalkan agar menjadi orang bertakwa? Yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tunaikan zakat, kalau bisa umrah, haji pada waktunya, kemudian juga nafkah wajib untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, dan kemudian sedekah yang sunnah. Hal-hal yang prioritas seperti itu, hal-hal yang menjadi fikih keseharian kita. Yang paling pertama dari sebelum itu adalah yaitu akidah yang benar, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu pokok segala amalan. Ya, percuma nanti amal-amalan itu sudah banyak tapi ternyata tauhidnya hancur. Maka ini amburadul, kesian. Maka tauhid yang paling pertama, kemudian amalan-amalan keseharian yang wajib, kemudian yang sunnah. Itu yang paling diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat selalu, insyaallah, amin. Bila anak lebih memilih sekolah biasa ketimbang pesantren, apakah orang tua harus menuruti? Ya, dilihat. Kalau orang tua bisa menyekolahkan dia pesantren, jangan turutin anak. Jangan turutin anak. Gak mau, Pak. Kalau di pesantren nanti itu jadi alim. Aku gak mau jadi alim. Aku maunya Islam yang biasa-biasa saja. Sidik amanah balik patona. Ya, enggak paksa. Wah, enggak, nanti kau paksa aku laporin lo ke Komnas ke apaan gitu. Perlindungan anak gitu. Laporin aja, biarin. Enggak apa-apa, laporin. Ya, enggak bakal laporin insyaallah. Ya, terus ke pesantren. Ke pesantren, ya. Masalahnya ya orang tua zaman sekarang nggak nekat, banyak yang nggak nekat. Anak itu dulu di pesantren dipaksa, Pak. Kalau nggak dipaksa hasilnya nggak gini mungkin. Dulu dipaksa 6 SD. Anak di Al-Hikmah di Mampang dulu deh. Anak waktu SD dulu. Nah terus habis itu nggak tahu apa-apa disuruh ke pesantren SMP-nya. Tadinya namanya SMP di Kalibata di 182 gitu. Kalau antum tahu, seperti nggak tahu sih antum, jauh soalnya. Hah? Tahu Pak? Budut tahu ya? Nah di situ. Serdadu bukan Budut, Serdadu. Ya. Karena teman-teman gang anak itu pada sekolah di situ nanti gitu loh. Jadi cuma ikut arus doang. Dan itu potensi bandelnya luar biasa ketika itu. Maka udah pesantren aja. Udah gitu jauh lagi pesantrennya. Tapi memang anak ada cita-cita sejak kecil, ya Allah, saya pengen banget ke daerah yang alamnya masih bagus, airnya masih jernih. Dikabulin sama Allah. Kalir Tengaran di kaki Gunung Merbabu. Tapi airnya jernih, cuman nggak ada ikannya. Jadi masih belum ini anak. Ya, belum sempurna gitu. Tapi alhamdulillah itu dipaksa loh. Saking jadi sampai stres loh anak ketika itu. Waktu belum masuk pesantren sampai stres loh. Karena bakal dijauhin sama orang tua. Anak kan ada darah Betawinya, Pak. Karena ada keturunan Betawi. Betawi itu, mohon maaf nih yang Betawi di sini sama Betawi itu paling pengecut kalau keluar Jakarta tuh. Iya. Anak ada darah Betawinya, paling takut.
Ana keturunan Jawa, Betawi, Sunda, ada semua di ana. Ya tinggal Arab aja belum ada nih. Iya. Di sisi Betawinya itu ada jauh dari orang tua. Ya namanya anak kecil juga ya memang jauh dari orang tua, takut juga gitu kan. Itu sampai stres sampai apa? Ana sampai suatu ketika lagi tidur. Bukan tidur sih, lagi terjaga kayak gini. Entah lagi ganti baju atau gimana, ada kecoa, Pak. Ada kecoa. Itu kecoa terbang ngampirin anak. Ketakutan anak kesini, kecoanya ikutan. Itu ngejar anak, kecoa yang ngejar anak. Itu sampai anak teriak-teriak, itu sampai ini gara-gara dipaksa ke pesantren gitu. Sampai kecoa aja itu memusuhi anak merasa gitu tuh. Beneran terbang itu kecoa. Ya. Nah kemudian juga anak mimpi buruk, ngigo dan seterusnya. Udah gitu diantaranya bukan orang tua yang nganterin dulu, paman. Diantarin sama paman. Waktu pendaftaran kan dari Jakarta berangkat sore. Sampai sana kan dulu kan masih gak macet Pak tahun itu, tahun 90-an. Jalan sampai sana, itu kan pesanan Alisat kalau antum pernah kali Alisat itu dari Jalan Reso Semarang masih jalan lagi itu. Dulu masih sepi banget itu jam 3, jam 3 kaki gue udah merbabu zaman itu, kabut masih banyak, dinginnya minta ampun. Anak orang Jakarta Kalibata lagi dekat mall. Biasa panas-panasan, ini dinginnya minta ampun pakai jaket. Udah gitu tantangannya coba. Itu baru pertama kali itu pesantren. Baru mau pendaftaran tuh jam segitu kan datang tuh. Jalan sama teman anak. 2 kali dalam satu 2 kali anak ditemuin sama setan. Tantangannya luar biasa. Pertama anak jalan gini. Ini ada semacam tumbuhan-tumbuhan kayak ini, samping kayak teman-teman gini nih. Ini jangan-jangan dibawa dari sana enggak? Kan kayak gini tuh, samping gitu tuh. Ntar kalau antum lihat keluar tuh seperti itu. Cuman gini, di baliknya kan kadang ada rumah orang Jawa yang kayu-kayu gitu loh. Tapi masih ketika itu gitu loh, masih sepi, masih zaman itu ya subhanallah. Kalau sekarang udah ramai itu daerah. Nah, itu ada nenek-nenek. Jam 3 nenek-nenek diri di bawah pohon ngeliatin ke anak. Nenek-nenek pakai compang-camping gitu. Itu first time loh anak ngeliat setan itu. Tapi anak diem aja itu karena anak lebih berpikir dinginnya bukan ini setannya. Nah sekarang dipikir-pikir kok dia tahan ya dingin kayak gitu pakai compang-camping gitu. Jalan terus ke gerbang pesantren kan, pondok pesantren ada gerbangnya gitu kan, ada pos satpamnya. Ini samping itu gelap, pohon bambu gede-gede banyak. Ini juga itu dulu ketika itu, sekarang udah jadi kantin, jadi ini sekarang udah beda sekarang. Itu bambu gelap itu, anak beneran lihat putih-putih pocong lagi ngambang kayak gini, serong kayak ini, lagi ngambang. Lah, gitu kan, setan lagi gitu kan. Tapi kan nggak ngomong apa manana, diam aja, karena kedinginan lebih fokus di situ. Tapi kok setan gitu kan. Sampai situ udah pendaftaran, paginya ditinggal sama pemanana. Udah ditinggal gitu aja. Jadi diem aja, Allah kayak anak hilang. Ada teman-teman baru, mereka juga sama nasibnya, ditinggal sama orang tuanya. Sama gitu, kita main gitu kan. Udah mulai di situ bergaul, get along gitu kan. Terus bukan asrama, di tempat buat buka tempat karantina apa ya namanya? Ya buat santri baru gitu, di kasur bawah ada tidur situ, diceritain cerita hantu teman-teman subhanallah. Terus bilang tahu nggak di balik tembok ini, kata santri lama nih, kan ada santri lama nih, di balik tembok ini tuh dulu kuburan, makin mungkinan gitu kan, setan lagi nih kayaknya. Tahu nggak ini tuh tempat dulu jin buang anak di sini. Ya Allah, ini belum kemana-mana, baru daftar. Gitu, ditanya kemudian interview, kapan hari di interview gitu. Saya, kalau kamu nanti kangen sama ibu gimana? Gituin kan, ditantang gitu kan. Kalau kamu ibu gimana? Pesantren kan bisa berbulan-bulan di sini. Gimana? Ya ditahan aja gitu. Dulu bismillah. Akhirnya terima. Udah 6 tahun pesantren. Alhamdulillah. Ada anak 6 tahun pesantren. Ada anak lagi 6 tahun pesantren. Ada anak lagi kita irsadiin 4 orang. Pesantren semua. Ada yang perempuan juga jadi irsad. Sekarang juga ada salah satu dari adik-anak jadi ustadz di sana. Jadi alhamdulillah. Ya, jadi ya orang tua kudu gitu ya. Kalau lain terserah orang tuanya, bukan terserah anaknya. Anak nggak ngerti apa yang bermasalah buat dirinya.
Ya orang tuanya dia nafkahin kok. Dan keputusan tuh di bapaknya. Kalau ibunya nggak tegaan, skip. Ya udah kamu diam. Ini saya gitu. Beneran. Insya Allah nggak trauma. Minta sama Allah supaya anak nggak trauma. Insya Allah nggak trauma. Begitu. Bismillah. Bisa jadi orang nanti, nggak jadi kebo. Insya Allah jadi orang. Ya, bagaimana caranya memotivasi anak biar lebih bersemangat belajar ilmu agama? Kadang anak itu dimotivasi dengan ada figur, Pak. Figur yang real, yang bisa diceritakan tentang pengalamannya. Kayak tadi tuh ceritain ke anak tuh bisa tuh. Tapi jangan ceritain setannya, jangan, ketakutan duluan tuh anak. Tapi ceritain, insya Allah di pesantren kamu nanti bisa gini-gini, nanti kalau misalnya itu Allah akan ridho pada kamu bisa bakti sama orang tua, kamu bisa membahagiakan orang tua dunia akhirat. Jangan diceritain versi dunianya. Itu kayak Ustadz itu diundang di Cibinong banyak amplopnya tebel. Gitu kan. Itu diceramah sana sini, dicium bolak-balik tangannya, nanti nasab keturunan Nabi Idris nanti. Tapi hati-hati nanti bermasalahin nanti nasabnya gitu. Jangan di dunianya. Sekarang itu banyak orang-orang sampai dari dulu juga mempesantrenkan anaknya supaya apa? Dunianya, saktinya. Itu supaya sakti. Iya, kan anak pesantren kan dibilang sakti mandraget, ya, mandraguna gitu kan. Anak pernah tuh suatu ketika jalan anak pesantren, anak kan dikenal di dekat Lipia. Ya belakang Lipia tuh ada gang lah gitu. Ada orang ngumpul gitu, subhanallah. Orang ngumpul di situ. Ada apa? Anak kan pulang kuliah mau ke kosan teman kan di Libya. Orang ngumpul, ternyata orang ngumpul ada yang bawa balok, ada yang bawa kayu. Ada apa nih? Tapi udah firasat kayaknya ada ular nih. Ternyata, ular benar gede gitu. Ya gede setangan gitu. Tapi ular kadut. Anda tahu nih ular kadut ini mah. Orang kan nggak tahu jenis ular ya. Taunya ular seram gitu semuanya. Ini mah ular kadut. Ya kan? Orang lagi kerubungan gitu, pengen ini tapi ragu, takut kecatek atau gimana. Anda tiba-tiba menyeruak, dah bawa, asik, bawa gitu, orang pada melongo aja. Anda tinggalin beneran tinggalin. Ya, mungkin habis melongo mereka sering pukul-pukulan kali satu lain. Anda tinggalin, Anda bawa terus ke kosan, taruh di ember plak air gitu. Anak-anak kecil perlu nyatin. Yang menariknya nih, anak-anak kecil ngeliatin kan tetangga-tetangga gitu, tetangga kosan teman anak. Terus habis itu, jangan itu, mereka iniin ke anak-anaknya, kamu jangan main-main ular gitu. Itu om itu bisa, om itu punya bacaan tersendiri gitu. Padahal ular kadut, di dalam ular kadut, ini ular air, ular kadut. Ya catek sakit memang, tapi nggak apa-apa, gitu. Jadi biasa aja. Di sini juga banyak ular biasa gitu. Artinya adalah orang pesantren tuh banyak anggapan sakti, kebal. Ya memang banyak main kayak gitu. Kebal, punya jimat di sininya, ya. Gitu, subhanallah. Kita Ahlus Sunnah nggak main kayak gitu, alhamdulillah. Tapi tetap dianggap kayak gitu karena apa? Anak pesantren. Hati-hati sama dia, jangan macem-macem anak pesantren, gitu. Kalau kita digituin gimana kira-kira? Tambah kayak gini dong, gitu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan di dunianya, tapi di akhiratnya. Katakan ke anak bahwasanya kamu itu nanti bisa membahagiakan diri kamu dan orang tua kamu, abah dan ibu. Insya Allah itu ridho Allah, dapat ilmu agama. Jangan ke dunia nanti nak. Siapa yang menanamkan untuk anak cinta dunia sebelum masuk pesantren, itu nggak bakal membahagiakan orang tuanya nanti. Bakal menyeret nanti. Ini terakhir insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, bisa jadi tiba-tiba dalam kehidupan ini berhadapan yang sama sekali tidak disukai, saat itu kecewa berat pasti ada. Bagaimana Pak Ustadz cara membangkitkan menjadi sadar hikmah dari peristiwa tersebut? Ketika antum kata Allah azza wa jalla, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika dihadapi musibah maka katakanlah sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Lihat tuh bagaimana dapat musibah kok langsung ngomong itu. Orang dapat musibah, aduh kok begini, kenapa begitu, mempertanyakan di sebab atau keduniaannya. Tapi dalam ayat langsung dikiblatkan ke Allah.
Kita secara zat milik Allah. Kita akan kembali ke Allah. Artinya there will be a bigger thing than this gitu loh. Akan ada sesuatu yang lebih besar daripada musibah ini nanti. Apa? Kembalinya kita ke Allah. Ketika seseorang kena musibah atau lagi kesulitan, ketika kemudian Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza hazabahu amrun shalah. Nabi SAW kalau beliau dalam kesulitan akan suatu perkara, beliau sholat. Dan sholat, kalimat pertama dalam sholat apa teman-teman? Ikhwan, Allahu Akbar. Itu jawabannya. Sesulit apapun urusan antum, Allah itu lebih besar urusannya antum. Ketika antum sudah tahu urusan dengan Allah lebih besar, kesulitan ini kecil jadinya. Beneran Pak. Antum kira anak isi kajian di sini dengan semangat, antum kira anak gak ada masalah? Ada. Antum nggak tahu kan? Anak nggak mau ngasih tahu. Ada. Semua dari kita ada masalah. Tapi kenapa kita tetap kelihatan ceria? Semua baik-baik aja. Karena ada masalah yang lebih besar dari itu semua, akhirat. Dunia ini kecil. Apapun masalah antum di dunia ini kecil. Yang lebih besar adalah Allahu Akbar, apa pertanggungjawaban antum nanti di akhirat. Itu. Dan Allah tidak akan membebani antum di luar kapasitas antum. Kalau antum nggak bisa di sini untuk memfikskan problem ini, serahkan ke Allah. Allah yang fikskan problem itu. Sedih, jangan dipelihara. Allahu Akbar. Terus doa iftitah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Rabbul Alamin berarti pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, pengatur alam semesta. Antum diatur, disetting oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah tuh sayang sama antum. Maliki Yaumiddin, Allah punya hari Judgment Day, hari kiamat. Itu yang lebih besar urusannya jemaah. Maka segala urusan di dunia ini nggak ada yang sebesar urusan kita di akhirat nanti. Segala problem ini coba ketika antum problem apapun, ekonomi, sosial, ke istri, ke anak, apapun itu. Kalau antum pikir, ya Allah, gimana nih pertanggungjawaban saya akan semua ini di akhirat. Jadi ke akhiratnya kita milik Allah, innalillahi. Kita akan kembali ke Allah, inna ilaihi raji'un. Itu solusi loh. Makanya itu solusi di ayat. Mengapa kita disuruh kembali ke Allah? Karena itulah yang memfikskan problem, menenangkan hati. Siapa yang semakin dekat pada Allah, maka dia semakin tenang insyaallah. Nah, begitu jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih sekalian antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.